Bismillah, baik kita masuk ke bab 2, yaitu bicara tentang kaidah-kaidah sosial. Pada bab sebelumnya kita sudah bicara tentang hubungan manusia dan masyarakat yang ujungnya dia butuh menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban itu dengan cara apa? Dia bentuklah satu pedoman, patokan atau ukuran berperilaku. Itu yang disebut dengan kaidah-kaidah sosial. Untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat terdapat beberapa kaidah sosial. Jadi ada beberapa macam. Semula tidak dibedakan, namun pada perkembangannya kita bisa melihat ya, proses manusia itu membedakan kaidah-kaidah itu. Dilihat dari beberapa aspek. Ya. Dikelompokkan secara besar ada dua ya. Kaidah yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan pribadi ya. Yang kedua kaidah yang berkaitan dengan kehidupan antar pribadi. Sekali lagi saya pribadi tidak juga sepakat dengan ini ya. Ada titik-titik tertentu yang saya berbeda, tapi saya sampaikan dulu karena ini sifatnya mengulas buku mengenal hukum dari Prof. Sudikno. Menurut Prof. Sudikno, kaidah yang pertama tadi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi itu ada dua macam. Jadi bagi lagi jadi subnya dua macam. Yang pertama kaidah kepercayaan atau keagamaan. Yang kedua kaidah kesusilaan. Jadi Prof ini bertolak dari pandangan bahwa agama itu sifatnya private, sifatnya pribadi. Pandangannya Prof. Sudikno. Jadi kaidah agama kepercayaan ini ya, beserta kaidah kesusilaan itu sifatnya pribadi. Lalu ada kaidah yang sifatnya hubungan antara pribadi. Apa itu? Yang pertama kaidah sopan santun ataupun adat. Yang kedua kaidah hukum. Jadi ada 4 kaidah, 2 kaidah masuk dalam ranah kehidupan pribadi, 2 lagi itu masuk hubungan antar pribadi. Mari kita coba masuk apa yang dimaksud oleh Prof. Sudikno. Coba kita masuk ke kaidah yang pertama, kaidah kepercayaan atau keagamaan. Kaidah kepercayaan atau keagamaan ditujukan kepada kehidupan beriman. Ini berkaitan dengan iman, Prof. Sudikno. Kaidah ini ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri. Jadi Prof. Sudikno membatasi makna kaidah ini yang berkaitan dengan diri pribadi dan urusan hubungannya dengan Tuhan. Jadi sangat private. Ya. Nah, sumber kaidah ini adalah ajaran kepercayaan atau ajaran agama yang oleh pengikutnya dianggap sebagai perintah Tuhan. Tuhanlah yang mengancam pelanggaran-pelanggaran kaidah kepercayaan atau agama itu dengan sanksi. Sanksinya dari mana? Dari Tuhan. Ya. Masing-masing agama itu bisa kita temukan ajarannya begini di agama ini, kepercayaan ini. Oh, enggak boleh ini. Oh, kita harus begini, gitu ya. Itu urusan dia dengan pribadi dia dengan Tuhan. Ya, kaidah kepercayaan agama ini hanyalah membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban semata dan tidak memberi hak. Adanya hanya menunaikan kewajiban, mentaati dan melaksanakan kaidah kepercayaan atau agama. Itu menurut Prof. Walaupun kita bisa berbeda pendapat, tapi pada titik ini saya tidak komentar lebih lanjut. Karena dari sudut pandang ini Prof. Sudikno memandang agama yang dalam sudut pandang yang sangat terbatas, yaitu agama yang sifatnya private, ya. Sangat hubungan pribadi saja dari seorang manusia dengan Tuhan. Yang kedua ada kaidah kesusilaan. Setelah pertama kaidah agama atau kepercayaan, kedua kaidah kesusilaan masih dalam hubungannya dengan pribadinya saja, tidak dengan antara pribadi. Kaidah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Didukung oleh nurani individu itu, ya, nurani pribadinya, bukan sebagai makhluk sosial atau anggota masyarakat. Ini berkaitan dengan nurani, jadi melengkapi keseimbangan hidup, mencegah dari kegelisahan diri. Jadi yang merasakan tuh
dirinya bergejolak, dia harus begini begitu, itu ada dalam nuraninya. Asal atau sumber kaidah ini adalah dari dirinya sendiri, sifatnya otonom, ya. Lebih kepada sikap batin manusia. Batinnya sendirilah yang mengancam perbuatan, ya, yang sifatnya sanksi tadi. Oh, kalau dia berperilaku begini, dia akan merasa begini, rasa malu, rasa sesal, rasa takut, rasa merasa bersalah. Itu sanksinya, sifatnya nuraninya, bukan dari pihak. Makanya ini dianggap, ya, oleh Prof. Tito sebagai kaidah yang hubungannya hanya urusan dirinya saja. Setelah dua tadi yang urusannya hanya pribadi, lanjut kita ke kaidah ketiga dan keempat yang sifatnya antar pribadi. Tapi nanti untuk kaidah keempat, kaidah hukum, itu dibahasnya pada bab selanjutnya, pada bab ketiga akan dibahas yang menjadi pokok pembahasan utama gitu ya. Ini kaidah 1, 2, 3 ini, yang pertama, kedua, dan ketiga ini sifatnya mengenalkan saja, menunjukkan perbedaannya. Prof. Dikno ingin menunjukkan perbedaannya kaidah hukum dengan kaidah-kaidah lain. Mari kita lihat apa itu kaidah sopan santun, tata krama atau adat. Kaidah sopan santun didasarkan atas kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Ya. Rujukannya itu atau yang dikejar oleh kaidah ini itu adalah sikap lahir. Kalau tadi kesusilaan itu sikap batin, kalau ini sikap lahir, apa yang nampak, yang dilihat oleh orang lain, ya, yang konkret demi penyempurnaan atau ketertiban masyarakat dan bertujuan menciptakan perdamaian, tata tertib, atau membuat sedap, itu bahasanya Prof. Sudikno, sedap lalu lintas antara manusia yang sifatnya lahiriah. Ini suka sebut, misalnya orang Jawa menyebutnya unggah-ungguh, ya, atau etiket atau kebiasaan pergaulan, ini bahasa lain, ya. Sumbernya dari mana? Ya, lihat, ya, sumbernya dari mana? Sumbernya dari bentukan masyarakat, nilai yang hidup di masyarakat, sehingga sanksinya yang kalau dilanggar, ya, itu yang menyangsi adalah masyarakat, sanksi sosial, kekuasaan masyarakat secara tidak resmi, ya, ada tekanannya adalah tidak resmi, ya, maksudnya tidak resmi ini bukan dari institusi negara, jadi kekuasaan masyarakat secara tidak resmi yang mengancam dengan sanksi bila kaidah sopan santun itu dilanggar. Yang memaksakan kaidah ini sifatnya heteronom, di luar dari diri kita. Kalau otonom dari dirinya sendiri, kayak kesusilaan tadi, dia takut melakukan ini karena hatinya yang merasakan, oh begini begitu. Tapi kalau kaidah adat, kaidah sopan santun ini sifatnya lahir heteronom, datang dari masyarakat, dari luar diri si pelaku itu. Tapi kita juga lihat bahwa ternyata sopan santun di beberapa daerah menurut Prof. Sudikno itu beda-beda. Jadi berlakunya kaidah ini itu sifatnya sempit, terbatas, ya, lokal dan pribadi. Bisa jadi di satu sisi, di satu tempat misalnya itu baik, ya, di tempat lain bisa jadi itu kurang baik, ya. Rekan-rekan sekalian, kita lihat ya, sanksinya. Gimana sih sanksinya itu, bagaimana? Ya, sanksi yang ini merupakan sanksi itu kan reaksi, akibat, konsekuensi dari pelanggaran. Yang lahir apa? Ya. Nah, kalau Prof ini mengatakan sanksi itu ada dua, sanksi itu ada yang positif, ada yang negatif. Kita menilainya sanksi itu hanya yang negatif, ya. Positif ada. Kalau orang berlaku benar dalam kaidah sopan santunnya, dalam adatnya, ya dihormati. Itu sanksinya, sanksi positifnya. Namun sebaliknya, kalau dia bersifat negatifnya, sanksinya juga negatif, ya. Sifatnya
cemoohan masyarakat, celaan masyarakat, ya sebagainya. Dia yang sifatnya masyarakat dari lingkungan sekitar itu yang akan bisa dikucilkan, bisa jadi bahan gunjingan, bisa macam-macamnya. Ya. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran kaedah dan keadaan semula. Ibaratnya air dalam gelas, lalu kejatuhan sesuatu, plung, itu airnya bergetar. Nah, ada pelanggaran itu adalah proses bergetarnya air. Sanksi adalah proses ketika air itu mencoba kembali tenang. Nah, makin besar tempatnya, gitu, nanti juga berkaitan apa makin besar pula tantangannya. Ketika batu yang masuk, ketika ada satu benda lain yang masuk ke wadah atau tempat yang air yang lebih besar, itu gejolak, ya. Bisa bahkan seperti gelombang-gelombang itu besar. Baik, rekan-rekan sekalian, itu ada tiga tadi ya, tiga tatanan norma. Nah, Prof. Sudikno di sini menyampaikan bahwa orang itu ternyata tidak puas dengan tiga ini. Dan pandangan Prof. Sudikno sekali lagi ya. Kenapa menurut beliau? Pertama, masih banyak kepentingan manusia yang memerlukan perlindungan tapi belum dapat dalam perlindungan kaidah sosial itu. Belum cukup. Yang kedua, menurut Prof. Sudikno, kepentingan manusia yang mendapat perlindungan dari ketiga kaidah itu belum cukup terlindungi, ya, karena dalam pelanggaran, ya, reaksinya itu, sanksinya itu belum dirasa cukup. Misalnya, menurut Prof. Sudikno, kalau kaidah keagamaan itu nanti urusannya di akhirat, nggak di dunia. Itu menurut Prof. Sudikno. Nggak kerasa itu di dunia. Ya, sekali lagi ya, menurut Prof. Sudikno, kita bisa tidak sepakat, tidak, tetapi sekali lagi saya menyampaikan apa yang ada dalam buku ini. Yang kedua, kaidah kesusilaan, ya, itu kalau dilanggar itu sifatnya hanya rasa malu, rasa takut, rasa salah, sesal si pelaku, ya. Orang tidak bisa menghukum seseorang yang dirasa hukumannya itu, sanksinya itu hanya pada pribadi dirinya. Kalau sopan santun dilanggar, sifatnya hanya celaan, umpatan, cemoohan, ya. Sanksi ini pun dirasakan masih kurang cukup memuaskan, karena dikhawatirkan pelaku pelanggaran akan mengulangi perbuatannya karena sanksinya dirasa terlalu ringan. Jadi sanksi dianggap belum cukup, tidak memberikan perlindungan, tidak menjerakan, tidak membebani si pelaku itu, sehingga menurut Prof. Sudikno butuh ada kaidah yang keempat tadi, yaitu kaidah hukum. Akan kita bahas pada bab yang ketiga. Bab kedua bicara kaidah-kaidah sosial. Oleh karena itu, kata Prof. Sudikno, diperlukan perlindungan kepentingan atau kaidah sosial lain yang melindungi lebih lanjut secara lebih memuaskan, ya, yang dapat memberikan perlindungan lebih dari kaidah-kaidah yang ada, ya. Kaidah inilah yang disebut dengan nama kaidah hukum. Sampai ketemu di bab selanjutnya. Terima kasih.